Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rasyid dengan NIM akhir 045. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tugas administrasi jaringan komputer keempat. Oke, di sini sudah ada soalnya. Oke, di bagian sini sebentar. Nah, di sini sudah ada topologinya. Tinggal ada internet, kemudian edge router, firewall, network, terus web server, proxy, client A dan client B. Di sini juga ada beberapa soalnya. Web server itu Linux dan Engine atau Apache. Kemudian proxy server itu Squid, Explicit Proxy, domain public, campus.ac.id dan seterusnya. Juga terdapat skenario soal web server dan seterusnya. Oke, kita buat dulu untuk ini topologinya. Kita ke internet, ketik cloud. Nah, kemudian router. Coba kurang lebih untuk topologinya akan seperti ini. Ada internet, edge router, firewall, kemudian ada ini lagi, router lagi, kemudian ada kurang ini satu. Nah, di sini kita kasih apa ini? Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, selesai. Ini ada web server, ada proxy, ada client A, ada client B.
sesuai dengan topologi yang ada di soal. Kemudian spesifikasi soalnya itu web servernya, Linuxnya, kemudian dan lain-lain, ini sudah tertera. Nah, skenario-nya website publik itu sering lambat saat jam sibuk. Kemudian beberapa user dapat mengakses situs terblokir. Ini mainnya di firewall. Kemudian change proxy tidak berjalan optimal. Kemudian terjadi serangan brute force pada web server. Kemudian sertifikat SSL tidak dianggap tidak valid sebagai klien. Nah, di sini soal yang pertama, jelaskan perbedaan arsitektur web server, standalone, reverse proxy, and load balancer. Nah, di sini web server standalone itu merupakan server yang menjalankan layanan web. Contohnya tadi di Apache atau Nginx itu yang melayani request langsung dari klien. Jadi dari klien itu masuk ke web server standalone, itu yang ngurusin. Kalau reverse proxy ini, reverse proxy itu server perantara yang menerima request dari klien dan meneruskannya ke satu atau lebih web server. Contoh di sini ada permintaan, terus ditargetkan ke server, misal mau ke sini atau ke ini. Nah, itu ada perantaranya. Nah, itu adalah reverse proxy. Kemudian yang terakhir itu load balancer, yaitu sesuatu yang mendistribusikan trafik ke beberapa web server untuk meningkatkan kapasitas dan ketersediaan. Contoh Nginx itu bisa jadi. Di fungsinya load balancer itu untuk mendistribusikan lalu lintas yang ada dan untuk meningkatkan kapasitas yang dari sebelumnya itu. Kalau kapasitas 100 ya ditingkatkan oleh load balancer. Kemudian website mengalami latensi tinggi saat 300 plus user akses bersamaan. Nah, analisis kemungkinan penyebab dari sisi CPU, RAM, I/O disk, network throughput, konfigurasi work process. Oke. Di sini secara CPU, jika prosesor itu memang memenuhi mencapai 100% utilitas, ya terutama pada proses-proses yang masuk kerja, dan ini 300 user langsung sekaligus, ya tentu akan menyebabkan keterlambatan tuh, karena 300 bukan user yang sedikit tuh. Bisa jadi juga work prosesnya itu juga kurang tuh untuk bagian CPU. Kemudian di RAM itu ketika memori habis ya akan mengganggu kecepatan lalu lintas kalau memorinya sedang habis, ataupun lalu lintas itu memakan banyak memori, itu juga menjadi penyebabnya. Kemudian yang I/O disk, jika disk I/O itu tinggi, maka karena logging berlebihan, akses ke file statis itu lebih besar dan database yang tidak di-cache. Kemudian dari network throughput itu keterbatasan bandwidth jaringan yang kongestif, penyebab link jaringan jenuh, konfigurasi network bottleneck. Kemudian yang terakhir itu ada konfigurasi worker process. Nah, di sini pada Apache itu kayak max request workers terlalu rendah. Intinya hal yang bekerja, bagian pekerjanya itu spesifikasinya rendah, jadi itu yang bisa menjadi penyebab. Kemudian di lanjutannya, jelaskan mekanisme kerja TTPS, handshake, public key, private key, sertifikat author dan mengapa tak dianggap tidak valid oleh klien. Oke. Mekanisme TTPS ya, SSL atau TLS handshake. Yang pertama itu klien mengirim pesan
kemudian server itu merespon, kemudian klien itu memverifikasi sertifikat ke certificate authority. Setelah itu masuk ke kedua pihak yang menghasilkan master secret untuk kunci sesi. Dan yang kelima itu klien mengirimkan data bahwa itu sudah selesai, permintaannya sudah selesai terlaksana. Dan yang terakhir itu server memberikan permintaan yang diminta oleh klien di awal. Tuh. Kemudian jika web server DMZ, jelaskan alasan arsitektural aturan firewall yang ideal untuk risiko jika web server langsung berada di LAN. Di alasan arsitektural itu menempatkan web server di DMZ atau demilitarized zone memberikan lapisan keamanan tambahan. Jadi jaringan itu perlu diisolasi untuk memberikan keamanan yang lebih. Begitu. Jadi dipisah antara server publik dengan jaringan internal atau LAN. Kemudian risikonya ketika DMZ ke LAN itu jika web servernya itu diretas atau dihack sama hacker, itu penyerang dapat langsung mengakses resource internal. Jadi kepalanya sudah dia dapat, ke bawahnya juga dia dapat. Begitu. Kemudian ke soal proxy, di sini jelaskan perbedaan forward proxy, reverse proxy, transparent proxy, dan implementasi paling tepat untuk lingkungan kampus. Oke, dari ketiga ini, forward proxy itu deskripsinya proxy yang berada di antara klien dan internet. Klien dikonfigurasi untuk menggunakan proxy. Itu untuk forward proxy. Untuk reverse proxy, itu proxy yang berada di depan server web, menerima request dari internet dan meneruskannya ke server internal. Di mana tadi yang internet? Web server. Berarti web server itu ini kan. Nah, ini web server. Nah, ini adalah reverse proxy-nya ada di sini. Belum masuk ke server internal. Nah, kemudian untuk transparent proxy itu tidak memerlukan konfigurasi klien karena request diarahkan secara paksa oleh gateway. Jadi ini berguna untuk menangkap lalu lintas yang emang tidak disetting oleh klien, dan itu tetap fleksibel untuk digunakan karena bisa ngakses semuanya. Kemudian untuk user bisa buka situs. Nah, ini kemungkinan itu DNS over oleh HTTPS. Ya, proses menggunakan DNS melalui HTTPS ke resolver eksternal. Tuh masih bisa. Kemudian VPN, virtual private network, itu juga bisa. Salah satu alasannya, jika menggunakan VPN ya sudah, dia itu bisa mengakses walaupun situsnya diblokir karena IP-nya tidak dikenal oleh server lokalnya. Kemudian change proxy tidak efektif. Ini ratio rendah, jelaskan penyebab parameter konfigurasi change strategi optimasi. Kebanyakan situs menggunakan HTTPS dengan konten dinamis yang tidak bisa di-judge. Ada konten-konten yang emang satu arah dan tidak dapat di-update, itu ada contohnya kayak gitu. Kemudian untuk ukuran change yang terlalu kecil, objeknya terlalu besar, atau ukuran change itu tidak tepat, kadang ada yang seperti itu. Kemudian ini setiap user itu bisa menghasilkan permintaan-permintaan yang berbeda ataupun permintaan unik ke server. Itu bisa terjadi. Kemudian di lanjutan
Proxy mengalami overload saat jam sibuk. Rancang solusi load balancing proxy, hierarchical proxy, and resource tunnel. Oke, ini kita perlu menggunakan server yang emang balance untuk dipakai. Kemudian rancangannya emang perlu keamanan tingkat tinggi, ya harus setiap unit itu mendapatkan keamanan masing-masing. Karena ketika hanya menggunakan satu pengamanan dan pengamanan itu ada di atas, ada di sumber, misal di server. Nah, ketika servernya di atas, semuanya kena juga. Begitu. Kemudian penggunaan topologi juga harus diperhatikan karena lalu lintas juga penting agar jalannya jaringan dari satu perangkat ke perangkat lain itu juga lancar. Gitu. Kemudian di soal desain berikan pendekatan berikut: web application firewall. Jika proxy server mati, seluruh akses berarti rancang desain availability yang mencakup. Oke. Untuk soal desain ini bagian WAF atau web application firewall. Di sini deskripsinya filter traffic itu menggunakan HTTP atau HTTPS. Kemudian proteksi spesifik aplikasi. Kemudian overhead dan juga perlu kekurangannya itu overhead bisa dan juga perlu tuning aturan. Kemudian reverse proxy dengan rate limiting itu membatasi jumlah request per IP. Jadi untuk satu IP itu hanya boleh merequest sesuatu ke server itu hanya beberapa kali saja. Kayak gitu. Kemudian itu kelebihannya itu menjaga DDoS. Nah, untuk IDS atau IPS ini itu memonitor jaringan yang memblokir serangan. Itu kelebihannya itu bisa deteksi serangan secara luas. Kemudian jika proxy server mati, seluruh akses internet kampus terhenti. Nah, ini perlu rancangan yang emang benar-benar dipikirkan secara matang. Jika server mati itu akses internet itu masih ada gitu ya. Ini tempatkan load balancer di depan beberapa server speed. Load balancer akan mendistribusikan traffic dan secara otomatis mendeteksi server yang mati. Jadi ada detektor di sini. Load balancer ini akan mendeteksi server-server yang mati. Kemudian penggunaan IP yang VIP dengan protokol seperti VRRP untuk failover otomatis jika load balancer mati. Gitu. Kemudian sistem monitoring yang memeriksa kesehatan proxy setiap menit. Jadi setiap menit itu ada pemeriksaan. Jika memang dirasa tidak sehat, sebaiknya akan ada notifikasi kalau akan proxy tersebut itu sedang dalam kondisi yang kurang baik. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.